yang berpengharapan dalam Kristus. Keluarga duka, keluarga pah, keluarga waduria, laidai, keluarga ngurumata, istri, anak-anak, oma, dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Salam. Kata shalom dalam bahasa Ibrani dan kata eirene dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa, Bapak Mama? Damai sejahtera. Diterjemahkan sebagai damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah suatu keadaan atau suatu suasana di mana tidak ada pertengkaran. Orang-orang duduk bersama satu dengan yang lain dalam keadaan baik, penuh kasih. Damai sejahtera itu keadaan di mana tidak ada pertikaian dan bahkan juga tidak ada permusuhan. Nah, ini yang sulit ini kalau bilang permusuhan ya. Kita bisa duduk bersama begini tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Kita sering menyebut atau kita mengucapkan kata ini, kata shalom ini, dalam keadaan tertentu, misalnya saat kita menyapa orang yang kita jumpai, entah di perjalanan atau dalam satu keadaan duduk bersama, kita datang, kita bilang shalom. Kita mengucapkan kata ini juga saat kita masuk baik ke dalam rumah kita sendiri, pulang dari satu perjalanan masuk rumah, kita bilang shalom rumah. Atau juga saat kita berkunjung ke rumah orang lain, kita ucapkan shalom, itu menjadi ucapan berkat. Nah, sekarang dalam perenungan, dalam ibadah penghiburan malam ini adalah apakah ada shalom di rumah duka? Apakah ada damai sejahtera di rumah ini? Rumah duka itu tempat di mana ratap tangis terdengar. Ada perpisahan fisik antara si hidup dan si mati. Ada orang-orang yang susah hatinya karena kehilangan orang terkasih. Dalam keluarga pah, ada mama yang kehilangan anaknya. Ada istri kehilangan suami. Ada anak-anak kehilangan ayah mereka. Apakah dalam rumah ini ada damai sejahtera? Sidang duka yang berpengharapan dalam Kristus. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya, salah satu pesan yang Yesus sampaikan kepada mereka untuk mereka lakukan adalah, kalau kamu masuk satu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Itu perintah. Nah, hal itu dimaksudkan bahwa kehadiran kita atau kedatangan kita ke rumah tersebut untuk bawa damai sejahtera. Tapi sekaligus kehadiran kita juga menjadi berkat bagi yang kita kunjungi. Jadi itu bukan sembarang asal kita omong untuk menandakan bahwa kita Kristen. Tapi saya datang ke satu rumah dan bilang shalom. Saya datang bawa damai sejahtera. Saya datang bawa berkat. Sehingga kalau pertanyaannya adalah apakah di rumah duka ini ada shalom? Menurut Bapak Mama, apakah ada shalom di rumah duka ini? Ada. Di rumah tempat mereka menangis, meratap ini ada damai sejahtera Tuhan. Benar bahwa di rumah ini sedang ada susah. Sedang ada ratap tangis. Tapi itu tidak berarti bahwa rumah ini kehilangan damai sejahtera atau kehilangan berkat hanya karena suami, ayah, anak, saudara mereka meninggal dunia. Dan justru kehadiran kita bersama dengan keluarga yang berduka menjadi tanda kehadiran Allah sendiri yang menghibur mereka yang berduka.
Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan kami kasih Engkau makan. Kami melihat Engkau telanjang dan kami kasih Engkau pakaian. Dan apa yang dikatakan oleh Sang Raja, saat Engkau memberi aku makan, memberi mereka yang lapar makan, Engkau sedang melakukannya untuk aku. Kita datang untuk turut memberi penghiburan dan penguatan bagi keluarga, bagi oma, bagi istri, anak-anak, bagi keluarga besar dalam duka mereka. Maka dengan sendirinya kehadiran kita itu membawa shalom Allah dan menjadi berkat. Karena itu meski rumah ini sedang berduka, keluarga sedang berduka, damai sejahtera Allah tetap harus dinyatakan bagi mereka. Supaya dalam duka ini, mereka tidak kehilangan pengharapan kepada Allah sebagai penghibur yang sejati. Kurang lebih 5 tahun mendiang Jarapah bergumul dengan sakit. Dan selama waktu itu juga, kalau kita mau bertanya apakah dia merasakan damai sejahtera, mungkin dia terbeban dengan sakitnya. Tapi apakah kasih Allah hilang dari dia? Damai sejahtera Allah tidak ada bersama dengan dia? Dia mendapatkan pelayanan baginya secara pribadi yang sakit, tapi juga bagi keluarganya. Sepanjang 5 tahun bergumul dengan sakit pun, kita tahu bahwa satu-satunya harapan yang diminta dalam doa supaya dia sembuh. Tapi kalau pengharapan itu berlangsung selama 5 tahun, dan semakin hari kita melihat betapa berat penderitaannya terus bertambah-tambah, maka dengan sendirinya kita tahu Allah berkuasa untuk membebaskan dia dari segala kesusahannya. Dan kita yang datang juga, kita datang dengan hati yang tulus, yang benar-benar mengambil bagian dalam duka ini dengan cara kita masing-masing, yang semata-mata hanya untuk menyatakan bahwa damai sejahtera Allah ada di sini. Dan hari ini, lebih tepatnya jam 6:30 pagi, ketika lonceng kematian dibunyikan di gereja Getsemani Tarus Timur, itu berarti satu nama yang tercatat dalam buku doa akan mulai dihapus minggu depan, tidak ada lagi disebutkan namanya. Itu berarti ada satu istri yang kehilangan suaminya, ada anak-anak yang kehilangan ayahnya, ada satu oma, satu mama yang kehilangan anak laki-lakinya, ada persekutuan yang kehilangan satu anggotanya, yang meskipun secara fisik dia tidak ada di gereja, tetapi hatinya tertaruh ke sana dan dilayankan kepada dia apa yang menjadi kewajiban untuk dilayankan. Maka dalam duka ini, dalam kesusahan ini, biarlah dalam iman kita juga mengatakan damai sejahtera bagi rumah ini. Damai sejahtera bagi istri, bagi anak-anak. Damai sejahtera bagi orang tua, bagi keluarga. Damai sejahtera bagi mereka yang menangis. Kita ucapkan, kalau satu ucap damai sejahtera dan kita begini banyak, berapa banyak ucapan berkat itu ditujukan bagi mereka yang menangis. Mereka dapat kekuatan dan penghiburan darinya. Kami turut berduka cita bersama dengan istri dan anak-anak, oma. Kami turut berduka cita bersama dengan keluarga Pa, keluarga Waduria, keluarga Laidai, dan keluarga Ngurumata. Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.